Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai media pembelajaran berbasis komputer. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Abu Hanifah dengan NPM 21220023, dan juga rekan saya yaitu Randi Al-Hanif dengan NPM 21220025. Dalam video kali ini, saya tujukan kepada para penonton sekalian guna untuk menambahkan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai media pembelajaran berbasis komputer, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aelis Setiawati MPD dan juga Bapak Dr. Johan Setiawan MPD. Yang selanjutnya, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang dimana itu merupakan adalah kata jamak dari medium yang secara harfiah berarti adalah perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran berbasis komputer adalah suatu media pembelajaran yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar, dan siswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Untuk kelebihannya sendiri, menurut Heinrich DKK 1986 mengemukakan sejumlah kelebihannya. Antara lain yaitu yang satu, komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkannya. Yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Dan yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan sebuah keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Dan yang kelima, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar, memberikan pengukuhan atau reinforcement terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Untuk kekurangannya, di sini menurut Benny dan Tita, yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer tersebut, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, di samping itu, pengadaan pemeliharaan dan perawatan komputer itu meliputi perangkat keras hardware, itu tuh memerlukan biaya yang relatif tinggi gitu dengan adanya perawatan dan pemeliharaan perangkat keras dari komputer tersebut. Dan yang ketiga, masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software-nya. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Jadi, untuk media pembelajaran sejarah menggunakan media komputer ini, komputer itu harus memiliki spesifikasi. Spesifikasi ini adalah kapasitas yang sesuai dengan apa yang kita ingin gunakan gitu. Jadi harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dimunculkan. Yang selanjutnya, media berbasis komputer khususnya PowerPoint. Dari pengertian PowerPoint sendiri, merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide, baik dalam presentasi sederhana maupun presentasi yang kompleks. Yang selanjutnya, PowerPoint banyak digunakan oleh pebisnis, guru, mahasiswa, dan pelajar karena penggunaannya yang tidak rumit, serta banyak desain atau template yang akan membuat tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Nah, ini juga menjadi suatu kelebihan dalam media pembelajaran karena tadi digunakan oleh banyak guru dan mahasiswa ketika mereka sedang melakukan
belajar mengajar, dan template desainnya itu banyak gitu. Tampilan presentasinya menjadi lebih menarik sehingga pembelajaran yang sedang berjalan tidak membosankan gitu dengan adanya tampilan-tampilan yang menarik dari PowerPoint tadi. Nah, untuk perkembangan PowerPoint sekarang itu dari rilis awalnya PowerPoint hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pertama kali diluncurkan pada tahun 1987, PowerPoint ini masih berwarna hitam putih, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1990, PowerPoint menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Microsoft Office. Nah, PowerPoint ini terus melakukan pembaharuan, dan hingga saat ini PowerPoint meluncurkan versi terbaru, yaitu 2020 Office 365 dengan sistem operasi Mac, Linux, iOS dengan kategori aplikasi perkantoran bisnis, aplikasi penulisan, dan penyutingan. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dan manfaat PowerPoint. PowerPoint di sini memiliki fungsi. Nah, fungsinya sudah tertera di situ. Yang pertama yaitu membuat dan mengatur berbagai slide. Yang kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D. Yang ketiga, yaitu memudahkan dalam presentasi. Nah, manfaat PowerPoint-nya yang pertama, untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiennya agar lebih jelas dan mudah dipahami dan juga lebih menarik gitu, agar audien tidak bosan gitu. Dan yang kedua, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dari pembuka, inti, dan penutupnya. Ya, itu benar. Karena di dalam PowerPoint dia hanya terisikan poin-poinnya saja. Jadi tersusun dengan rapi dari pembuka, inti, dan penutupnya. Yang ketiga yaitu materi yang disampaikan berisi poin-poin. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah memahami. Jadi tidak PowerPoint itu tidak banyak maksudnya tidak berparaf-paraf gitu. Jadi hanya poin-poinnya saja yang dimasukkan ke dalam PowerPoint. Dan untuk yang presentasinya mereka itu mengembangkan lagi dengan adanya PowerPoint tersebut. Jadi tidak contoh ya, jadi tidak makalah yang biasanya ditulis oleh mahasiswa itu dipindahkan langsung tanpa diambil poin-poinnya, jadi langsung dipindah saja ke PowerPoint. Jadi itu namanya kalau dari dosen-dosen lainnya itu katanya PowerPoint bukan PowerPoint gitu kan, karena penuh dengan tulisan. Nah, yang keempat, menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, audio, dan template. Nah, yang selanjutnya pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, sebagai guru, media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajarannya. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan sarana komunikasi pada pembelajaran. Yang selanjutnya, di dalam pembelajaran media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Karena melalui media pembelajaran dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai atau mencapai hasil yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu, namun banyak media yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti PowerPoint. Melalui PowerPoint, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajarnya. Nah, ini yang poin terakhir ini. Namun banyak media yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti PowerPoint. Ini maksudnya masih banyak di sekolah-sekolah di luar sana belum menggunakan PowerPoint. Padahal PowerPoint itu adalah aplikasi yang sangat membantu itu bagi guru untuk menjelaskan materi yang akan kita sampaikan supaya lebih menarik juga, tidak begitu-begitu saja di dalam menjelaskan materinya. Ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis komputer. Nah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh para penonton sekalian dan juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan baru kepada para penonton sekalian. Dan apabila saya selaku penyampai materi ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di
mata teman-teman semuanya. Saya pribadi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.